Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massanna sadurrum ta'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmah. Thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Wa idza masalan ing dalem nalikane ngeneki utawa gepok anasa ing manusa apa durun apa kerepotan kufar Makkah sing dimaksud nas mriki wong-wong kafir Mekah kena musibah apa sing ngeneki durun apa musibah isdah bentuk kerepotan atau kepayahan atau musibah jauh mongko padha donga sapa kufar Mekah donga robahum ing pangerane kufar Mekah. Manane wong nak lagi untuk musibah eling pangeran munibina tur balik kabeh manane rojina gelem balik kabeh ilahi maring Allah taala dina wirihi ora kok liyane apa tapi summa idza azaqahum mongko nuli nalikane ngicipno sapa apa to maringi rasa sapa apa ing kufar minhu saking summa idza azaqahum minhu mongko nuli narikane ngekeki rasa utawa ngicipno sapa Allah taala gum ing kufar. Allah maringno minhu kang yo saking apa? Maksude kabeh saking apa? Rahmatan utawa minhu kali dadi gendine durin. Ya terserah mau nak maknane minhu niku tidak saking apa nak minhu batal ya minhu kang dadi gendine durin. Allah maringi rahmatan ing rahmat. Misale bil matari kelawan udan. Idzan nalikane mengkono roh rasane rahmat fariqun des kelompok minhum sanggeng kufar birok lan pangerane kufar yusyriku lan nglakoni syirik sapa kufar. Akibate yakfuru mongko padha dadi kafir sapa kufar bima lan apa wae ataina kang paring ingsun ing kufar. Uridatin kersane bi iklan iki dawuh apa tahdid apa tahdid. Marane tahdid iku ngancam nganggo redaksi ngrulu napa cara Jawa pokoke ngoten. Fatama tau mongko seneng-seneng sira kabeh. Mesti ning dunya kowe seneng gak apa-apa, paling sedih lho. Fasofa ta'lamu. Mongko bakal ngerti sira kabeh akibat tamat tuikum ing akibat seneng-seneng sira kabeh. Fi ku tetep ing dalem dawuh fasofa ta'lamu. Iltifatun utai iltifat. Utai ngalehno takbir redaksi anil ghaibati sanging zahir ghaib. Mau kan atainahum kan nggih hum. Mestine kan fatamat ta'u fasofa ya'lamun tapi itu memiliki fasofa ta'lamun am anzalna utai am di makna hamzatil ingkari karena gue makna hamzah ingkar amzalna ana ta nurono ingsun alihi mengatasi wong akeh ketika wa ta'ala mereka berperilaku syirik iku ana ta aku nurono sultanan ing argumentasi utawa ing hujjatan tegese hujjah wa kitaban lan ing kitab fahuwa mongko utawi wong sing fahuwa yatakallam fahuwa mongko utawi sultan iku yatakallamu iku iso ngomong apa sultan itu maknane teng semua Quran kata sultan itu maknane hujjah argumentasi boten sultan raja itu takal lumadalalatin utawi takal lumadilalatin sami kelawan omongan kang nunjukno bukti kebenaran. Ya, kelawan omongan dilalah kang nunjukno kebenaran. Bima kelan perkara kang ana sapa wong akeh diiklan wae syiriku nang nglakoni syirik sapa wong akeh. Ya muruhum tegese kang merintah apa sultan hujah men. Gum wong akeh bil isyraki kelawan syirik. Lah ora bakal ana satu argumentasi sing dadekno wong iku pantese nglakoni syirik. Jadi kabeh organ kita, kabeh fisik kita, kabeh akal kita mesti senang pangeran. Maksudnya normalnya ora ono sing ngongkon nopo sih. Nyata nih kalau sebutkan satu hadis nih, kalau lu tak apal tenan hadis ini. Sama nak kepengen ngilangi mental sirik ya, mental sirik itu mental menyekutukan Tuhan atau mempersekutukan Tuhan. Iku sampean delok teng hadis Mustad Ahmad. Iku kalau sebut Nabi nak nyontokno ngeten, sederhana sekali, gampang dicerna maksudnya sederhana.
Wa inna ma masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi malihi min warikin aw dhahabin. Faja ala ya'malu wa yu'addi ullatahu ila ghairi sayyidihi. Terus fa'ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadhalik. Ya fa'ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadhalik. Wa inna wa ta'ala rabbukum khalaqakum wa razaqakum. Terus Nabi ngendikan panjang lebar tentang masalah nafyu syirki, menafikan kemungkinan kita beribadah demi zat selain Allah, demi orang lain atau demi zat selain apa? Misalnya nyatanya, kata Nabi mencontohkan gini, kamu mau nggak beli budak? Kalau dulu itu budak atau cara sekarang ya beli TKI atau apa beli TKW. Mau nggak kalian tuh membeli budak pembantu? Kamu beli itu dengan uang kamu sendiri, baik uang itu berupa emas maupun perak. Dulu uang itu berupa dinar atau pokoknya dengan uang kamu sendiri. Kemudian budak itu kemudian bekerja, lalu hasilnya dikasihkan sama orang lain. Jadi kamu yang beli, terus toko budak atau jebule nyapu main wong atau bekerja untuk orang lain. Kamu mau tidak punya budak seperti itu? Kata orang-orang itu, ya nggak mau ya Rasulullah. Terus Nabi memberi contoh, kamu nggak mau kan budak kamu bekerja untuk orang lain? Nggak mau ya Rasulullah. Begitu juga Tuhan yang ngasih rezeki itu Tuhan, Allah maksudnya. Sing ngekei dhuwit ya pangeran, sing ngekei hidayah pangeran, sing maringi kowe salat ya pangeran, sing maringi kowe iso zakat nganggo dhuwit ya pangeran. Kemudian kamu ngamal tidak demi apa? Pangeran. Makanya itu aneh. Kita punya uang ya minallah, saya bisa ngaji ya minallah, kowe untuk hidayah ya minallah. Kemudian kamu melakukan itu tidak untuk Allah. Ini tentu logika yang salah. Makanya Allah mempertanyakan am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apa pernah saya mengizinkan mereka berargumentasi yang melegalkan sifat syirik? Artinya enggak pernah ada argumentasi yang melegalkan yang mengesahkan perilaku apa? Syirik. Itu jenis sultan. Sultan itu nanti di Quran mana apa? Hujjatan apa? Hujjah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya berkali-kali ya, hidup itu yang penting itu hujjah. Ibadah, iktikaf niku ya wong sak kadare. Yang penting itu kowe di logika yang menjadikan hidup dengan Allah itu nyaman. Nyaman itu enak niku pokoknya yang pengiran itu seneng. Itu seneng banget. Carane piye? Carane tadi. Misalnya kayak di duit zakat, sing mbok sedekah fakir miskin, yakinlah bahwa uang itu milik Allah. Kowe iso zakat, iso sedekah ya kersane Allah. Kemudian wong melarat itu kayak iku ya iso balas kuwe karo melarat bar-bar papan. Logika ini mengarah bahwa kita semuanya harus lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caranya gimana ya dilatih dengan bagaimana tersinggungnya kita kalau kita punya uang beli pembantu, kemudian pembantu ini bekerja untuk orang lain. Jadi itu dilatih. Itu terus tauhid atau ikhlas itu bisa dilatih. Ya dilatih, pokoknya dilatih terus. Masyhur itu apa? Ulama-ulama itu melatih tauhid itu. Nabi nak menyontohkan sampai seperti itu. Bahwa kamu membeli budak dengan uang kamu, kemudian budak itu bekerja untuk orang lain. Fa'ayyukum sarrahu ayyakuna abdu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang senang kalau budaknya atau pembantunya berperilaku seperti itu? Qaulullah ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak mungkin kita senang punya budak yang melete atau ngawur seperti itu. Ya sudah, kamu itu yang bikin Allah. Kemudian kamu menyembah selain Allah, itu kan aneh. Kamu punya uang dari Allah, punya macam-macam dari Allah. Kemudian kamu beribadah demi selain Allah. Jadi itu supaya kita melatih apa? Ikhlas. Sehingga dari latihan ini kita menjadi janggal total, menolak total satu argumentasi. Jadi mati sendiri. Keren. Nah, enak kan anak peteng eling pangeran. Jeling nasib. Mohon dibareng ora usah ikhtiar. Hampir 5 menit, 10 menit mati guys. Payah. Ini beneran mati nih. Mon bos sing krungu ya dirungokno. Ana eling ya bejo ora eling. Mon mboten mon ketok Kang. Kula dereng terakhir mon presiden. Hanya uang.
wis tak wadah. Tak Bukhari iki sisi tak sisi. Mun ngoten posisi lho, mosok sudah dicekeli. Orang secekeli mari. Wan wonten mawon. Kurang dhuwur. Mau sing krungu rungokno mawon nggih. Paham ya bejo, ora paham ya biasa wae. Biasane ora paham. Wah ini kalau ijazahi carane ilmu pas-pasan dadi kiai. Ini sanad saking kitab Bukhari, mungkin tak wacana Bukhari sak hadis, Muslim 3 hadis. Sebab beja-bejanan. Sing guri ra usah iri, salah gak tau kok ngarep. Dadi iki pangeran kepengin bedano sing ngarep untuk bonus to. Sing guri untuk luberan mungkin terakhir untuk guri. Murlo waca guys, wong ngrungokno. Terus niki kula ijazahi carane silsilah sing mboten ideal. Maksudnya mboten ideal iku kowe anggap ae wong bedui diulang nabi terus ilmune terbatas, perilakune terbatas, tapi wis sah. Sah jadi penerusnya napa? Nabi. Jadi buat diulang 4, kadang 5, ya tambahane ora oleh. Wis ngono wis swarga. Jadi niki iku kaifiah ilmu pas-pasan tetep mlebu napa? Swarga. Niki kitab Bukhari, tenggene kula niki halaman 22 gitu. Tenggene Kitabul Ilm. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Les. Les niku alim-alim tiyang periode Imam Malik, Les bin Sa'ad. An Sa'id wa al-Maghburi. An Syarif bin Abdullah bin Namr. Annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita duduk-duduk santai teng masjid. Dakhala rajulun ala jamalin. Dakhala sawan sapa rajulun wong lanang ala jamalin ing atase numpak unta. Dadi untane digawa nganti teras masjid. Fa ana khahu mongko dirumno sapa rajul hu ing naqo fil masjid ing dalem nyero masjid. Dadi Nabi mulai dhisik dhewe umat kotok-kotok. Wong gawa unta sawan Nabi dilebokno masjid terus dilungguhno ning masjid ora ning njaba kok. Kowe lungguh ngarepe kiai tenang. Bedui-bedui no. Suma akola hum mongko nuli nyancang sapa wong bedui mau ing nakoh ning jero masjid. Suma akola lahum. Terus sahabat-sahabat ayyukum Muhammad. Di sing jenenge Muhammad tenang jangkar rene ora kok Rasulullah ayyukum Muhammad. Wan nabiyyu halute kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutajun wong sing lungguh santai ben adhonahim antarane tengah-tengah sahabat. Nabi pas santai-santai teng kalian sahabat-sahabat ya santai mawon pada salat santai. Ketemu di bar sholat terus wiridan suwi buat nabi santai-santai. Tapi aja terus ra wiridan. Mas ra wiridan tapi eling pangeran aja koyo kowe ya ra wiridan ya ora eling. Kadang ngono. Aku niru Gus Bak atau wiridan aku eling pangeran terus brono. Aku jarang wiridan tapi eling pangeran aku bengak-bengok ra eling tapi. Fakulna mongko matur kita dari sahabat hadar rajulul abyad. Jadi sahabat dia takut. Ini jenenge Muhammad jadi sahabat paling ganteng kok. Jadi sahabat ngajak ada rajulul abyad al-muttaqi. Iya kok paling ganteng ra. Masyhur ketika kanjeng Nabi sahabat ngalamati. Ini jenenge Muhammad. Iku paling ganteng. Faqala lahu rajulu Ibnu Abdul Muthalib ke Muhammad sing Abdul Muthalib. Faqala lahu Nabi yo jadi kok ajab tuh kayo. Faqala rajulul lin Nabi inni sa'iluka fa musaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsi. Muhammad aku ape takok terus rontok mangkelno. Sabar ya, Bang. Dadi musaddidun aki takok rontok mangkelno. Maksudnya iku detail rontok mangkelno. Tapi aja lebokno ati. Fala tajid 'alayya fi nafsi. Faqala mengko dawuh sapa Nabi sal amma badalaka yes ketakok kono sak karep-karepmu. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Saya aku takok atas nama Allah ya pengeranem lan pengerane wong sedurunge kowe. Tenan kowe diutus pangeran tenan. Gak sarap to wis. Kowe takok aku, kowe Gus tenan. Ora aku nabine, tapi bodoh tenan. Tapi nabi niku ya tenang ya. Kowe ki tenan. Ya ben nabi faqala Allahumma nabi tenan, nabi tenang ya. Ansyuduka billah. Allahu amaraka an nusalliya as-shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Tenan kowe ngongkon salat terus dina ping 5. Nabi jawab, "Ya Allahumma na'am." Qala ansyuduka billah. Allahu amaraka an nasuma hadza syahra min sana. Tenan nak sak tahun poso pisan. Nabi jawab, "Ya tenan."
Ansuduka billah Allah amaraka an na'khudha hadhi shadaqah min aghniyaina fa naqsimaha ala fuqaraina. Tenan pangeran ngongkon zakat diambil dari wong sugih terus dikano fakir, Nabi jawab na'am. Terus faqala rajul ini sing penting niki tak eling-eling, wae eling-eling wae angger kowe entuk ilmu keng kula kok mantep bener ya, terus kowe gak salah paham. Kowe kudu yakin dadi delegasinya pangeran min ahli jannah. Kudu yakin. Ora oleh ilmu kok gak yakin. Faqala rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Kula iman dengan apa yang jenengan bawa dan kula minangka dadi delegasine tiyang setelah saya. Maksudnya ya minangka kula niki dadi dai. Diresmekno Nabi kula niki dadi dai. Niku jare Imam Bukhari ini di bab teng Kitabul Ilm bahwa seorang guru menang diam dan muridnya memproklamirkan diri jadi dai, kok gurune muni oke utawa na'am iku wis dadi dai. Lah Kanjeng Nabi uti dawuh Imam bin Sa'labah kula niku siap. Dene ngomong dhewe mulai mau kan Nabi boten ngendikan mau urun na'am dene sing ngomong terus. Si Bedui sing ngomong Nabi mau dawuh na'am. Terus si Bedui niki matur kula niku iman mbek jenengan lan siap menyampaikan ini pada orang-orang sing boten kepanggih jenengan. Jeneng kula niku Imam bin Sa'labah. Niki tek yang teng kitab Bukhari. Mau niku ana tenan ben sampean iso dakwah teng desa-desa niku. Terus ini yang wacana. Niki tak wacana Sahih Muslim. Niki yang versi kitab Sahih Muslim. Boten ini penting sangat ya. Pokoknya tahun baru niki ben kena dadi dai iku gak kaya wong khawarit. Berat banget. Nah tenggene kitab niki, tenggene kitab Sahih Muslim keterangannya malah nyang-nyangan mbek Kanjeng Nabi. Niki teng kitab niki halaman 31 derek bab Kitabul Iman. Hadatsana Abu Bakar bin Ishaq, hadatsana Affan, hadatsana Wahab, hadatsana Yahya bin Sa'id an Abi Zur'an Abi Hurairah. Anna Arabian jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah dulani ala amalin idza amiltuhu dakhalul jannah. Iki jelas. Kanjeng Nabi kula waring amal tak lakoni terus mlebu swarga. Jawab Nabi ya tak butuh wa la tusyriku bi syai'an. Kowe nyembah pangeran aja syirik, wa tuqimu salat, wa tu'addi zakat al-mafruḍah, wa tasumu Ramadan. Niki urip tenan kabeh. Kita tuh tak terusno kan. Sen. Mosok. Lah kok di dhuwit kok kondang. Apa gila? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusum. Mulai kalau wacana, nah setegene hadis Muslim pun rukun mawon. Gue tak terus nongak tafsir kok ini rukun mawon. Nyang-nyangane wong desa ning Kanjeng Nabi. Ketika dia tanya Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Pokoke sedina iku salat ping 5. Faqala hal alayya ghairuhunna, apakah saya wajib melakukan selain 5 waktu niku? Jawab Nabi, lah ora. Illa anta tawa kecuali ke niat sholat sunat, tapi sing jelas liyane gak wajib. Niki hadis iki barokah banget, mergo nyang-nyangan. Wasiya musyahri Ramadan, ke wajib poso Ramadan. Dinyang meneh faqala hal aliya ghairuhu pas niku ora ana Ramadan liyane. Faqala Allah jaran yo ora, pokoke pas Ramadan tok sing wajib. Liyane iku sunat. Setiap Nabi mengatakan kewajiban, wong iku takok, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab yang iku, jawab Rasulullah boten. Yang itu si Bedui tadi muni wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Tuhan kula ora bakal nambahi sing wajib. Pokoke salat yo pas atau qobliyah atau badiah. Ramadan yo pas, ora tahu salat apa poso napa sunat. Pokoke pas kabeh. Tapi jawabe Nabi niku mansar rohu ayang biro ila rajulin ahli jannah fal yang dur ila hadza. Kena kepen roh wong mlebu swarga, delok wong iki. Maksudnya sing Islame pas. Wah, pokoknya sholat fardu yo pas. Yang mana kalau suwon sampai nih sholat sunat, kelakuan orang karu-karu. Tapi gak jangan lama pulau termasuk Islam yang pas. Iya alim itu macam-macam. Ono sing ngamen sholat sunat aja. Jadi ini nak fardu nak rapati bener kok ditambah be sholat. Orang kayak ngalim jarang sholat sunnah, kau khawatir wong wedi, cek kesel dadi Islam kok amen
sholat. Kadang-kadang imam masjid itu ya berlebihan, mentang-mentang jadi imam baru salam atau maca wiridan suwi rabar. Tekan wong si bubar itu rabar-rabar. Ini cara kula kesunatane bagi makmum bubar mawon. Nah, tapi nak sing rada pengurus masjid pantes-pantese ya ibu-ibu isin barang yang hukum. Tapi nak kowe kepen bubar gitu. Dia kita be pangeran wis pokoke faedah pun dia sholat itu ya fantasiru fil ardi waqtahu min fatihah. Sholat yo bubar wae kerja meneh. Cuma aja ora wiridan ora kata seling pangeran tetep eling pangeran buat guru wae apa kasiro. Jadi aja kaya wong awam nak ora wiridan terus ra eling pangeran iku kliru. Ora wiridan iku maknane tetep eling pangeran. Terus tetep kerja eling napa pangeran buat guru wae napa kasih. Sedikit eling-eling itu terus niki kalau jajan aja dengan itu di teng mriki ya teng sofa muslim nih. Jadi ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi, ya dapat sanad dari Nabi, ini pun merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ketikane ngeten. Pertama dialogin. Famur Nabi Amrin nakmur bihi man waro'ana wa nadkhul bihil jannah. Ya Rasulullah, beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan man waro'ana, orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya terusan ini. Wa nadkhul bihil jannah, dan dengan membawa mandat dakwah itu saya masuk surga. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang Nabi ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Kamu saya perintahkan 4 hal. Yaitu pertama tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari bagian dari rukun Islam. Jihad ini pun kondisional, jadi kalau harus jihad, ya kita jihad. Tapi jihad nggak pernah menjadi rukun Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan abadi, wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenan gitu. Sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai carane jadi khase ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khase ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut wedoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Ngomong ora katut ya kelainan, biasa mawon. Sarro wong ayu ra seneng kan ya aneh. Ora duwe ra seneng aneh. Cuma nak seneng luwe aneh. Apa mana seneng ra kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah tetangga. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kulo. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam.
Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Kowe ora usah ngono-ngono, nek agar ajarane salah ya salah, cek dene madlum cek orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan. Mbok PKI ku madlum, ora madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sing imane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas gimana? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajaran. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ana dai kok maling, paribasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti dihisab pangeran tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomongno lonte ya kamu harus percaya. Diomongno koruptor kamu harus percaya. Saiki ono lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku mbok saduki mbok injek-injek. Wes barang kayak duit, bariku mbok injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang melas mending ini. Pangeran ora ono jebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi bisa saja mereka yang dolim. Kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi misalnya kamu simpati neraka, BB simpati B1 kesalahan. Makanya saya mohon kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang madlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuwes, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhidmah yang sawah di Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuwes, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya. Mangkon rukin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau wong alim,
Ya anak buah kakak. Mau kalau gelem kan mungkin takkan diototi Mustafa. Gelem loh. Padahal saya ada pangapnya, saya ada pangap. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangap anak buahku. Ayo, sing ngemri kabeh tak menjotos Mustafa turun. Turun kan? Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masikitasi kue, tapi ngajak sekolah pengiran, semono ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, nerokok. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyana ya wa aliyana mut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam. Orang macam-macam dia misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, saya ngenyek panitia bariku untuk salam template mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Mubalek untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu lagi iya itu urunan kaum jilid-jilid, gue mulai bariku mangan gelegean. Bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, Pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat haqqin, kalimatun bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu kan itu, mulai kalau sebenarnya untuk izin dulu nih, ampun sowan. Kecuali kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis, Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baro, jubli Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyana ya wa aliyana nabut wa aliyana nabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong Kanjeng Nabi rasane lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitasi sapa? Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, Abu Lahab. Gue tahu ukuran pas lahirin Nabi ya, ngaji aku. Orang urun mau sesuatu tanjuk swargo. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthanam mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan ke batin. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin aliyana wa alaiha. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Kowe tak rumah mulai cilik.
Gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimatul hakim. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk wong cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000-an dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik. Jelas ajaran Kiai itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu semua. Mulane kula niku kadang-kadang seneng mek santri sing ra roh hak kula. TV ku rapi kaki, luwe api. Usah cangkeme lah, sementing wae ngaji wiman, usah lali kaya kula lah. Nek kula termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya benci ta. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Kowe seneng ngaji Quran wis ngaji ya, ngaji dalan ngaji. Terus gak kenal aku cek ora kula ya cuek. Cek karo hakku cek ora pokoke ngaji te padha gendenge pokoke. Jadi utama orang baik jangan majnun fillah, pokoknya pikirannya harus majnun fillah, terkait apa harus gede-gedengan, maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi nggak usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majnun fillah, jadi otaknya sudah error tapi apa? Fillah. Quran itu, makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimatul hakim. Karena ini logika, sultan itu mana dong? Logika punya. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata, sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunian kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik mbek tanggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihak ya. Sing servisnya paham maksudnya. Kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah, apa? Makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu kalau niku termasuk ini jujur termasuk ulama yang nggak pati senang interaksi sosial yang sangat dari. Ini kan silaturahim musuhnya, tapi itu berlebihan. Pada ini Yogyo ngaji sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan kumpul anakku buat soanin tadi, kampungnya dolime maksudnya karena izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat Tuhan aliyana ya, waliyana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Yaitu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rakok berambekan. Bertarian masjid muludan, kalau muludan terjepan, bariku nuzulul Quran. Wong rakok berambekan, wes. Karena kiainya overacting. Sing nenggone ana tokoh PKI ra tau tarian, ayo urunan pangepunan ayo. Nyabu sidik-sidik juga ayo nyanyi opo ngono. Terus wis kan mikir, kok enak iki nyanyi-nyanyi tok iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan dibanding-bandingkan dengan sosial nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan qalilul ma'unah.
Kata Nabi ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji kata sekolah nanti? Sebenarnya ngaji, serasa panggung kayak 3 juta, MC bayar. Cek larang. Ini misalnya terpaksa ngono masjidnya benure setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei. Islam nari, Kristenisasi member. Nanti lama-lama kita keok, no? Paham ya maksudnya? Usahakan, gitu, samohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya nggak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, aku ora melok mungkin, no cukup jadi, ora roh carane. Saya ini lemah jadi manusia, aku ora roh. Maka saya iman. Makanya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi dia orang paling cerdas di Islam yo. Andaikan nyata nanti setelah mati, aku ora ono apa-apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Neng dunia gue boleh wangi sholat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono. Jawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumangsamu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumangsamu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya bener juga. Saking cerdas sih. Kalau apal kata-katanya Sayyidina Ali, inka nama takulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Selamat, wong padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Wan ulama itu sajane kudu cangkem elek, cuma ana ulama terdarani ketiga. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono ora barbar. Masyhur ana ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo. Kan yo ora panas wong materi ini setan kok geni diobong geni ora apa. Ya ini sekarang mau cangkem elek, mek lemah saurna rai ini. Bareng mau iki lu wori, kowe jare kok lemah, nek lemah kok lor. Tapi kalau ora cover kok. Jadi yen ada ajaran ulama sing cangkem elek, tapi kok nak kowe tetep ulama darani ngendikan. Lah yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok apa lemah? Nek lemah kok Tunggu. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurunya ora dipeduli. Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji ke gurunya Ahmad itu berapa jam enggak dipeduli. Mentang padahal putune kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Dilatih cinta itu sampai. Nah imannya sampean kan enggak. Ngaji bekiai kok ketoke sini terus rapati diwongno muto. Nah kiai ini api, monggo mangan warak legen ngaji terus. Enggak baik seperti mana kiai sing kotok koyo kula rapati gelem kenal santri, bukan apa-apa. Biar terlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin ali anak ya. Karena kalimatnya, karena hujah, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa? Sosial, tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul walillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir jawab kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya madlum, kamu akan simpati karena iba posisi di
repot. Paham sih maksud? Lebih tenang orang. Pantas bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya mazlum, terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu mazlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman, macam-macam. Karena dia merasa korban, sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia didolimi. Gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kujal hakku aja kau. Kul ja'al haqqu wa ma yubdil batil wa ma yuhid. Enggak bakas sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini. Ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ra nyaur bisa. Wis utang duit ra nyaur bisa. Terus ngandani kue. Mungkin Yesus pengiran lahir ning bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Ya. Mestinya kowe tetep anut sing utang ra bayar lah, wis keliru lah, tapi ajarane bener. Tapi nek kowe ngukur sosial, oh wong utangi ra bayar aja. Anut sing ngekeki wae. Karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial. Paham? Mulane kula rasa nang khusyuk iki tak amuk perkara nang khusyuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma gede ngomong khusyuk kualat. Serah kusuk, kowe lah yo ora iso duwe hujah dadi kan. Mulane itu ahli hadis, orang kusuk diwamu ya. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Iki kula serius sekali karena kula risau, bukan karena fenomena sekarang enggak, fenomena ila yaumil qiyamah. Latihlah kebenaran. Kula niku nak didik anak kula. Niku sampai seperti itu. Meskipun anak gue masih cilik, ya, tentu tidak se ekstrim saya ngajar dengan gue sama dengan tua pengkaruh anak di kamu. Kalau lu ngetes ngetes, misalnya anak gue kan sayang biar anak gue, kadang berbagai tak neng, tak aja. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh berarti anak gue ngaji seperti itu. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonus yang saya. Orang ngaji dari kadang-kadang ya tak neng. Ternyata tetap ngaji berarti anak gue. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Senangnya tersinggung, mau tahu itu sensitif. Biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Agar ono hak musuhnya itu latih. Serah ono teori sosial, masalah ini pernah ono sosial. Dan menurut teori sosial, Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir ceprecet itu harus ditolong Abu Lahab. Ya benar, ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Ono rampe wong eno Muhammadiyah guys ya. Ya benar. Mulane wong ngaji ben gak saraf nemen-nemen. Saiki kadang-kadang Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau, tapi kakean bulet. Apa yang harus tergolong itu seakan-akan berat. Maksud. Kalau bolak-balik tidak boleh Gus yang niku zaman pulau buruh niku ora tau digaji. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enak. Lalu wong kuwi-kuwi. Ya nek fase aja aku sembrono kiai bocah fase. Mergo yo karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran. Masih ambek wong sing tau dolimi kowe lah diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro kan ora iso aja aku didolimi kowe ora aku. Aku bocah. Melok dolim. Kowe nak dolimi males pas kowe tau didolimi. Iku enak iso nyepuro, tapi kan ngajak aku dolim lah. Wong pas wong ku dolimi kowe ora ngajak aku. Kok bare iki kowe malas ngajak aku. Masuk ke sulit jenara anak jaga, yang ini mbakmu ya.
Kadang kiai ya akeh sing dijak rasane yo gelem yo berdukung. Sarap yo padha. Allah wong sing waras. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kasabal ihsan. Allah majibno wong lakoni ke api. Nah ono ngajak-ajak elek misale saiki rugen marah. Barang marah cerita wah jadi sugih. Gara-gara tanah pulau dibak bojo pulau, dibak dulur pulau, dibodoni bisnis akhirnya pulau marah. Bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendok. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, com, bodoni wong ya takdir, melarat itu takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, kita tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tak kandani. Pengadilan ya ruwet, tambah melarat. Woi cek gak nurut terus itu tak kandani. Wes kehilangan dunia, kehilangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Piye ngrasani wong hukum dasare haram. Terus aku dolimi wong sira dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kula kan gak melok didolimi. Yo nak kiai sing stabil ngoten cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Eling-eling ya. Khusus mengenali kebenaran sejati itu ora masalah sosial, kudu absolut. Nah orang mau ngajak-ajak anti Allah, apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Biar ajakan itu pasti susah. Lagi pula begini loh, utang-utang kita sama sosial dia luwih utang be Allah Subhanahu wa taala. Wis contoh paling cangkem paling elek wis. Aku 10 tahun misalnya di rumah wong non muslim, diutangi duit dikeno paling banter lagi 10 tahun. Nak utang jasa be pangeran. Sebab panjang urip mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala ruh dan duanya mesti bangun rumah ya duanya Allah. Paham ya? Terus ngono wae gampang-gampangan. Makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa, jawab Allah Fir'aun, lah aku ada mudah-mudah coba kayak Musa, sing kok kayak Musa hidupnya aku jadi pengira dipangan kekasih. Ini penting kolaborasi gitu, itu juga kembali di ukur kebenaran, be servis nomor bahaya. Lalu dia bujuk pulau itu sering gua didik macam, misalnya butuh duit orang saya tak kayak 1 second. Nah, butuh tolong saya ini tawarai, tak kayak orang saya. Kalau jarang kayak pas, bisa ngomong gitu. Jadi lo orang larat banget kan, maksudnya ya orang tuh, ya anak kiai, ya bodoh betul lah, orang kelas sosial. Ajarannya agama itu uang amal, itu nak rumah santri misalnya lo, kayak idar nanti saya tahu nggak saya urun nggak saya, pendirinya urun saya. Ajaran agama uang dulu, kau oleh uang berapa? Nanti saya ngerti itu nggak saya keren, mereka mau apa gak urun. Ujung polatnya kurus sip lagi, suarga dunia akhirat. Sesuai kulino gak nuntut mereka kulpine urun. Kadang kita urun tuh ngatus saya, tapi kan suarga dewian kira urun jurang sama lah. Jadi urun tak. Ujungmu melayu. Mana kadang bujuk butuh sing soleh. Tapi soleh kan akhirnya soleh kan yo korban soleh. Lagi aku cerita, jadi bujuk dilatih. Ojo men kok latih mbok manja wae akhire keterusan nuntut. Ben swarga ora, soalnya sik urun 250 kowe. Dilatih. Ini penting kalau aturakan, pokoknya kalau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak, mulanya Nabi ngintikan mangkola lah ini loh dakholal jannah ono wa in zana wa in sarok. Senajan tahu zina, tahu malik. Orang kok Nabi ngesano zina itu boten. Maknanya kebenaran sejati, nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zina lah tetap Allah pengen. Oh siji tambah siji loro, ayo londo yang muni loro, pencopet muni loro. Takono rektor Al Azhar. Jawabannya ya tetap orang iso ke PP Rektor Azhar atau ke Imam Masjid Haram, cari Sudes, Pak Sudes ngapunten. Orang-orang di Dol itu bilang kalau 1 tambah 1 2. Coba jangan sebagai Imam Masjid Haram taruh dengan pintar. Papa, ya iso. Mas Sudes itu jawab loro. Kowe ra iso terus Sudes. Gimana ini? Imam Masjid Haram kok rumusnya sama dengan orang Dol ora iso, kebenaran absolut itu ya sama. Sing ngomong la ilaha illallah imam masjid ya bener, sing ngomong lonte yo bener. Iku maksudnya mangkol lewat dakhalal jannah wa inzana ngono kok ora kok pangeran ngolehno sira boten sira boleh disira oleh kok ana sing ora lakoni mergo di pangeran ana sing ora payu macam-macam ngene ya awas ya ora kaya neraka ta bantah dalam hal ini mulane ora
Kira oleh ngelem kula aku. Supaya wae tenan tak dolane udah iman. Ora oleh servis sosial aku jare kok nanti. Terus biasa mawon. Kayak kula seneng jenengan ngoten. Kula seneng jenengan, masalah jenengan iku wong ngaji wajib dihormati. Wes sampean nyervis kula mboten pangeran sing ngutus. Dewe Kanjeng Nabi sok ben ku wong alim diparani wong sing ngaji. Nek ana sing ngaji, dewe Nabi paroh ibu kudu mbok sambut lan kudu mbok ulang. Dadi aku malah kowe mergo perintahe Kanjeng Nabi. Ora perkara kowe bener nglakoni hakmu. Muga demi ngono mutung ngono. Paham? Ya ngapi wong wedok bojomu kene yo aja krana servise kok wong iki lem aja perintah Allah wa asyirun nabil pak serak gelem lah ya api mutung lah ya api kok suwe-suwe kono elek-elek entek ya ape muntek pisan temu wong stoke pas-pasan padha pas-pasan. Kalau kamu bisa melakukan itu maka kamu akan melakukan kebenaran sejak ketika terus kula nate cerita teng mriki teng Ihya ono cerita seorang ulama dipanggil Dano. Pak Kiai, nanti ke rumah saya, ya roh. Bareng sudah ngarep omai, lah hajat dan ini cerita kitab Ihya. Saya ada video sama kamu, balik. Bareng balik sudah omah, Kiai ini celana. Pak Kiai jadi ke rumah saya, si paranin nih. Bareng sudah ngarep omai, enggak jadi. Silakan Pak Kiai kembali lagi, balik. Kiai ini memang sampai 3 kali. Akhirnya tanah omai cucuk dengkul. Pak Kiai kenapa anda tak tersinggung ketika bolak-balik tak suruh ke rumah saya dan tak tolak lagi? Jom kowe iku tangga, jare Nabi nek diundang tangga iku teko. Dadi aku ya teko. Kowe ngampar mulai aku ya mulai. Godangnya ya aku tuh nurut Nabi, ora nurut kowe. Nurut kowe ya mantel aku wong ngomong kabar. Dadi wong alim ora ono pikiran makhluk ora ono anane iku mau apa. Ambek perintah Rasulullah. Dadi kowe kula ngaji jenengan yen wasiate Nabi, gak kena ilmu iku ya ulangno. Nara berulang non rokok kowe mangkatama ilman uljima bil jamin. Terus aku mulai, terus ono wong GR, aku perhatian sampai ora. Paham? Kowe yo ngono kena ngapi bojo, cek dikeloni gelem ra gelem api ya wae. Pengiran kok lah kei dhuwit. Ra dikei nah yo kei dhuwit nah tok lho. Nanti bangkrut. Engko pengiran ra mentongo wis. Wong kok apiane ngono, akhire rezekine dicokol lagi. Ora. 5.000 jatuh. 10.000 jatuh terus sendiri urun dhewe ra gelem. Mungkin paling murah-murah. Orang rasa lah. Maksud orang kok kudu ngakoni rata iki. Ning online ra ono kan. Kalau esok langsung takut berita. Gimana ini Gus? Ada berita kawin siri sekian, perawan sekian, kiai para berita ngono. Peneliti. Roh ora kudu nglakoni Kang, iki kan fenomena napa? Mula anak roh kudu nglakoni nek ana ki zaman aku wis rusak. Akeh wong zina. Kenapa nate ora kudu ngono. Eling-eling ya. Pokoknya urusan kebenaran sejati itu ukurannya pakai ajaran. Ya, ukurannya itu pakai ajaran, jangan sosial. Kalau sosial, nanti siapapun yang mengatasnamakan diri korban, Anda akan cintai. Lalu kalau suwon megangi kebenaran, soalnya kalau setuju bahwa kalimat hakin alaiha nahya wa alaiha namut. Kalau kalimat itu sudah hak, kita pegang, kita hidup demi kalimat itu, kita mati demi kalimat itu. Meskipun yang mengatakan kalimat itu bisa saja orang-orang pecundang. Ya mau wa in sana wa paham ya menurut terus awas tak salah mau pas lampu mati sing ngaji hadis besar mau jadi kiai ya pokoknya umum pokoknya nadful bihil jannah ya mulanya kita memiliki jelas ya am anzalna alaihim sultanan bahwa yatakallamu bimakanu bihi yusyrikun. Apakah kami pernah menurunkan satu argumentasi atau melegalkan satu argumentasi yang argumentasi itu mengesahkan sikap syirik atau sikap ateis? Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau suwon dengan sedang tentu belajar aja. Jadi kalau nu ije eling deh. Nanti ngaji kitab tauhid zaman ruang awas sarang. Ada seorang bedui diajak ateis. Tidak ada Tuhan. Si Bedui tadi marah-marah terus dia bilang
Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Nak nganti ana kletong, ada kotoran sapi, pasti ada sapinya meskipun sapi ini sekarang tidak terlihat. Mergo wis melayu. Kalau ada jejak kaki, pasti habis ada yang lewat meskipun yang lewat sekarang sudah tidak kelihatan. Sama sekarang ada makhluk pasti ada khaliq, ada pencipta. Jadi mulai dulu lama itu sampai orang berdui logika cara menemukan tuh. Dan kasus nyata ini pun permanen. Buat diservis oleh aliran tertentu yang menyesatkan, tetap dia agak mau karena sudah pegang kebenaran permanen. Mulanya ketika ada pengiran, pokoknya kulillahu yahdi bil haq apa ma yahdi ilal haqi ya ahaqu ayut ilaka. Bagian ayat yang keras gini, wa fama ada ba'dal haqqi illah. Setelah kebenaran pasti adanya hanya kesesatan. Meskipun ini dengan sekian servis, sekian macam-macam. Oh, yang orang benar mesti sesat. Wa idza atakna nasalan ing dalam nalikane ngicipna ingsun anasa ing manusa kufar maka sehingga firman kau werunan ya kufar. Rahmatan nikmatan dari segi lima fariku mongko padha seneng sapa anas biaka nikmat. Oleh seneng para habatoren kan seneng sing mari sombong. Wa intu sibunan kenani gumeng apa sayatun keelian sidatun te keelian. Keelian manane nasib sing ra enak. Bima kelan perkara kedamat kang wis nglakoni apa iki. Tangan-tangane wong akeh, ida menalikane wong akeh ya natura putus asa sapa wong akeh. Asuna dikse putus asa sapa wong akeh menarahmati sing rahmat. Wa min sa'il mukminin lan setengah saking prilakune wong mukmin. Kudune ayas kurote ento syukur sapa mukmin ing nikmati nalikane nikmat. Wa jualan gelem arep-arep sapa mukmin rahmat ing rahmat, wa jualan arep-arep sapa mukmin rahmat ing rahmat. Ita siddati nalikane repot. Wong mukmin mestine ora ngono, nek antune mas syukur, nek masalah tetep arep-arep rahmate Allah. Coba terus mutung putus asa. Jangan yo, misalnya telone malam Jumat ra gelem, malam Sabtu ra gelem arep-arep Ahad. Pokoknya jangan pernah putus asa. Di kabeh ora rugen tok kabeh ora saran kok. Sawangane kok rugen tok, pokoke kabeh ngono. Jangan sampai pernah putus. Mulailah yang teni. Nanti terbukti ngajak Rafa. Nah, Gus piye menah. Awalam ya ana orang ngerti sapa ngake alam utik ora ngerti sapa ngake ana wong satuna wa ta'ala ya kudu jebarno sapa wa rezeki. Iwas'u tegese jebarno sapa wa rezeki. Iman gede wong ya sau kang resana sapa iman imtihanan krono ujian. Wa biru lan geru pek sapa wa ta'ala yudo iku tegese geru pek sapa wa ta'ala rezeki. Iman gede wong ya sau kang resana sapa iman imtihanan krono ujian. Inna fi dzalika satana iku tetep ing dalam kono-kono kabeh ayat yang dene dadi pira ayat kaum ketika kaum mirona kang iman sapa kaum ya kan ayat. Mulane saiki faati mongko maringono sira dal kurba ing hak kerabat al qurba tegese kerabat. Hakau ing hak-hake dal kurba. Meskipun kita secara sosial harus melakukan sosial, tapi sosial itu ganjarannya ke ganjaran ibadah sosial. Tapi nak ibadah mahdhah harus pakai hujjah. Faati mongko nekani sira dal kurba ing sing dene kerabat al qurba tegese kerabat. Lane kula suwun nggih, kena apa ganjarane salat luwih apik timbang sedekah. Kok niku rungokno meneh, wis kula ora bosen-bosen terang. Wong salat zuhur maktubah, ambek sing sedekah ning fakir miskin 50.000, tapi ra salat zuhur. Cara sampean afdol di cara Kanjeng Nabi, tetep afdol sing salat zuhur senajan to ora sedekah. Piye-piye salat zuhur iku khas kowe iman di Allah Subhanahu taala. Senak lan sedekah ning cah yatim 50.000, kadang wong ra salat ya sedekah, lonte ya sedekah, copet ya sedekah. Paham sih belum maksud? Artinya buktikan kalau kamu iman anaknya Allah. Caranya ya kowe sholat, Allah rakit Allah kita sujudi, Allah rakit Allah kita ruku. Bukti kalau kita kowe ora oleh bagano amal sosial. Aku bersedekah fakir miskin 100.000. Kadang wong fasik pun, wong PKI pun, wong komunis pun, wong Amerika pun, wong yo duwe ibadah apa? Sosial. Malah ning Amerika itu setiap perusahaan besar ono CSR, ning Indonesia tiap perusahaan besar ya ono apa? CSR. Terus PP ono CSR terus ngene kok. Kiai-kiai iku nak duwe toko koperasi atau CSR, iki ra salat kok nggo CSR. Berarti apik sing ora salat neraka. Salat dibanding nrimo CSR. Paham ya? Terus pokoknya yakin bahwa kebenaran sejati ora iso diukur be sosial. Meskipun tentu kita berkeharusan sama sosial. Tapi kurang ono kaitannya dengan kebenaran apa? Sejati. Kebenaran sejati itu berdiri apa? Sendiri. Gele-gele.
Faati mongko nglakon ngeke ana sira dal kubba ing wong sing dene kerabat il qarabata hakku ing hak dal kubba. Minal biri saking ngapi wasilati lan nyambung. Wal miskina yo ngeke wong miskin wa nasabila wa nasabi lan ngekei nopo. Wong sing ning dalan nopo. Wong sing lunga ilmu safirat tegese musafir. Bokai minas sedekati sanging sedekah. Lagi dawuhe kan waati utawa faati kan khitobe namung Kanjeng Nabi, wa umatun Nabi, umat tai umat kanjeng Nabi, utawa anut lagu maring Nabi, sidalika ing dalam mengkono-mengkono perintah. Senajan to perintah ini kanjeng Nabi, kita katut neng kita sing didhawuhna kanjeng. Maksudnya ngaten, nek Allah ngutus tahajud misalnya. Sing diutus ki kanjeng Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nak bengi mat Muhammad kowe kudu tahajud. Setiap apike tahajud. Tapi kalau kanjeng Nabi pancen wajib tahajud. Nah kita alhamdulillah mboten napa. Tapi kita raison, gak tahajud, gak. Tapi pangeran ngomong kanjeng Nabi kok melok ora oleh. Pokoknya nak pangeran utus Nabi, nak gak ono dalil khusus, berarti yo ngongkon umat. Pokoknya al khitab bin Nabi, khitabun li mati. Kecuali ada dalil napa khususiyah, kecuali ada dalil napa khususiyah. Wa umatun Nabi utawi mate kanjeng Nabi utawa anu taku maring Nabi didalika ing dalam masalah mengkono-mengkono ityani til kubra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.